Assalamualaikum ya Bu. Perkenalkan, nama saya Nila. Saya dari Unisula Semarang. Di sini saya bertugas untuk mengatasi masalah yang Ibu alami saat ini. Kita berkenalan lebih lanjut terlebih dahulu ya Bu. Tadi di depan pada saat senam kita sudah berkenalan, tetapi kita coba berkenalan lebih dalam lagi. Baik, Ibu namanya siapa? Oh, Ibu Khairunisa. Baik, nama yang bagus sekali Ibu. Ibu Khairunisa, suka dipanggil siapa ya Bu? Ibu Nisa. Baik, Ibu Nisa, bagaimana perasaannya hari ini? Bingung. Kenapa bingung? Oh, karena mendengar suara-suara. Baik, bagaimana kalau kita berbicara mengenai suara-suara yang Ibu dengar tadi? Kita akan berlatih bersama untuk mengatasi bersama-sama juga. Kita akan berlatih dan berdiskusi mengenai suara-suara yang Ibu dengar. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini. Bagaimana? Ibu Nisa setuju? Setuju. Oke. Kalau begitu kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Nisa, sekarang kita sudah duduk berdua di sini. Sekarang Ibu bisa bercerita kepada saya. Apa yang Ibu dengar? Ibu mendengar suara ibunya. Ibunya sudah meninggal ya Bu? Oh sudah. Ketika Ibu mendengar, orang lain ikut mendengar tidak Bu? Tidak ya Bu ya? Baik, kalau tidak mendengar, saya akan bertanya kembali kepada Ibu. Biasanya dalam sehari Ibu mendengar suara-suara itu berapa kali ya Bu? Oh, lebih dari 10 kali. Lalu, apa yang Ibu Nisa lakukan ketika Ibu mendengar suara-suara itu? Oh, teriak-teriak karena takut. Baik Ibu, saya percaya apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi, itu adalah sebuah gangguan yang namanya halusinasi. Jadi, Ibu Nisa mendengar suara-suara, tetapi sebenarnya objeknya tidak ada. Jadi hanya Ibu Nisa yang mendengar suara-suara itu. Baik Ibu, kalau begitu Ibu mau nggak berlatih menghilangkan halusinasi? Mau ya Bu ya? Baik, ada beberapa cara untuk menghilangkan halusinasi. Yang pertama yaitu dengan cara menghardik. Ketika halusinasi itu muncul, Ibu bisa menutup telinga lalu mengusir suara-suara itu. Pergi, pergi. Kamu tidak nyata, kamu halusinasi. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, Ibu menggertak dan mengusir suara-suara itu. Tetapi menggertaknya di dalam hati. Ketika Ibu mempraktikkan, Ibu nanti diucapkan ya Bu, supaya saya tahu. Baik, Ibu Nisa silahkan mempraktikkan. Oke, bagus. Bagus sekali Ibu. Bagaimana Ibu setelah kita berlatih? Lebih mengerti ya Bu ya? Syukurlah. Kalau saya lihat Ibu sekarang sudah tidak bingung lagi seperti yang sebelumnya ya Bu ya. Baik, kalau begitu Ibu berlatih ya Bu ya. Dalam sehari Ibu mau berlatih berapa kali Bu? 2 kali. Kapan itu ya Bu? Pagi dan sore. Baik, pagi dan sore. Baik, kalau pagi jam berapa ya Bu? Jam 7.
jam 7. Sorenya jam 4 sore. Baik Ibu, ini jadwalnya sudah saya buatkan ya Bu ya. Ibu bisa berlatih menghadik sendiri. Oke Bu? Oke. Baik, besok kita akan ketemu kembali. Kita akan belajar cara yang kedua, yaitu menemui orang lain untuk diajak berbincang-bincang. Gitu ya Bu ya. Kita akan berlatih jam 8 pagi dan tempatnya di sini lagi ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Sebelum pamit, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai ketemu besok ya Bu ya. Sekarang Ibu Nisa bisa beristirahat. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Nisa. Ibu Nisa, bagaimana perasaannya hari ini? Oh, sedikit rileks ya Bu ya. Oke. Ibu Nisa masih ingat dengan nama saya? Oke, bagus. Ibu Nisa, kalau saya lihat Ibu masih sedikit bingung ya hari ini. Tadi saya lihat Ibu masih bercakap-cakap sendirian. Baik, Ibu latihan menghardik kemarin sudah dilakukan atau belum? Oh, sudah dilakukan ya Bu ya. Oke. Sesuai kesepakatan kita yang kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang kedua, yaitu menemui orang lain untuk diajak bincang-bincang. Gitu ya Bu ya. Baik, kita akan berlatih di sini ya Bu ya. Kurang lebih waktunya 10 menit. Gimana Ibu setuju? Oke. Sebelum melakukan tindakan, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, saya akan menjelaskan ya. Ketika Ibu mengalami halusinasi, Ibu menemui orang lain untuk diajak ngobrol. Tetapi Ibu harus menyampaikan apa yang terjadi pada Ibu. Caranya adalah begini. Misalkan Ibu berada di rumah sakit jiwa, Ibu menyampaikan kepada perawat untuk diajak ngobrol, dan Ibu menyampaikan bahwa Ibu mengalami halusinasi supaya perawat tahu, dan pasti perawat akan membantu Ibu. Caranya begini. Assalamualaikum suster, perkenalkan nama saya Khairun Nisa, saya biasa dipanggil Nisa. Saya sedang mengalami halusinasi. Tolong saya diajak bercakap-cakap. Nah, itu cara melaporkan dan meminta untuk diajak berbincang-bincang. Mudah kan Bu? Oke. Sekarang Ibu bisa mempraktikkan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan Ibu, bisa dipraktikkan. Oke, bagus sekali. Oke, cara yang kedua ini lebih simpel ya Bu ya. Dan pasti Ibu bisa melakukannya. Tugas selanjutnya adalah Ibu ketika mengalami halusinasi meminta orang lain untuk diajak berbincang-bincang. Oke, bagus. Baik, setelah makan siang nanti kan jam 11 Ibu mendapatkan bubur kacang hijau. Nah, setelah itu kita latihan cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas. Setelah Ibu memakan bubur kacang hijau, kita akan latihan melakukan aktivitas. Caranya, Ibu merapikan gelas-gelas bubur kacang hijau, diletakkan di kereta cateringnya, lalu diletakkan di dapur. Gitu ya Bu. Oke, jam 11 ya. Oke, kalau begitu jam 11 kita akan ketemu lagi ya Bu. Kita akan berlatih melakukan aktivitas. Untuk ruangannya di ruang makan ya Bu ya. Oke. Gimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Cukup. Oke. Kalau begitu kita sudah melakukan tiga cara dan Ibu bagus sekali sudah bisa melakukannya. Mari kita tutup, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu, saya pamit terlebih dahulu ya. Assalamualaikum.